Pertemuan kemarin kita nerangkan tentang dabaih ya. Ya muntah ya. Tentang dabaih. Dua kali saya pertemuan ngisi fikih di sini tentang hewan yang boleh disembelih terus ukurannya hidup itu kayak apa. Kemarin kita cerita hayatun mustaqirrah sama hayatun singwiru mustaqir. Tapi kali ini saya akan cerita ilmu sosial ya. Kita sebagai umat Islam di Indonesia yang kita semua ahli sunnah wal jamaah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya mau cerita sedikit tentang fatwa Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dan ini saya bukukan ketika 100 harinya Kiai Haji Maimun Zubair ketika saya diminta ngisi ceramah di acara 100 harinya Mbah Maimun Zubair, guru kita semua. Di antaranya adalah ketika melihat maksiat itu apa seharusnya kita membenci pelakunya atau malah justru menunjukkan simpatik dengan harapan bisa dibina. Ini halaman 20 ya, kalau di buku ini halaman 20. Sudah ketemu ya halaman 20. Di Ihya aslinya di kitab saya juz 2 halaman 225. Kemudian ada Ihya Darul Fiqh ini milik Pak Mustaqim, tadi tak cek halaman 29. Jadi supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai ukuran yang dipakai ulama. Ya kalau di buku ini halaman 20. Ya kalau di buku ini halaman berapa? 20. Saya beri mukaddimah ya, misalnya gini, ada orang mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk, atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja, tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti ya agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah gak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan ya. Kalau ditegur gak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan gak negur. Asal di hati kamu jangan-jangan nanti gak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami dengan perhitungan-perhitungan haqqullah wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG, untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim, ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun, karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok mbok dakwai. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu, mungkin sebagian nanti itu mungkin
biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, nggak suka mabuk-mabukan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialog gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ilaman yakhdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji, jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, yang digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu itu sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah kan? Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madzhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum bahasa Mas Ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'aradu lah. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah.
Tapi tentu ya tidak mukotoahnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah menik. Nanti kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu adu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, Kang. Saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya. Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah, bab cara merasa empati kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali, dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencintai. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak ide sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang gak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu gak pati cocok. Sama orang yang gak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA gak bisa senang. Ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau gak Allah? Meskipun cara kaidah witing tresno jalaran kulino, tapi nak Allah menghendaki pandangan pertama seneng, pandangan 9 tahun bosen. Tidak kurang cara. Kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu kan. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan, makanya jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus, tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Diam di Jakarta katanya harus ya. Harus itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajib termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyruat, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujib humuwah wa rasuluh fa huwa musyarri'un. Dari berarti dia musyarri' baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan santai. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabair apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarri' ya musyarri'. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarri' tukang yang di jalan mungkin. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya, saking fanatiknya ilmu itu kalau kholnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh, tidak wajib hadir, karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu, kalau alumni itu harus hadir pas khol atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu, nggak pernah ada undangan sampai sekarang.
Saya ngiyai sudah 2005 Bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, Pak. Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak, sama orang kiainya monggo sak kerso. Pada sak kerso milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ya ngatur ya dosa lagi udah. Ya ini jelas ya. Jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tegas nahi mungkar atau apalah, ya mulai dulu ya ada wa ilaman yakhlidul bughdalah wa yuthirul tadi apa ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bughdalah, itu mulai dulu ya ada. Terus ada yang model Jawa wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah, jadi gak ngambil apa sikap, corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hatta tawatur lah, karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama Pak Zarkasi apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai nganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ila man yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tabal. Fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya sayang nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal gak anaknya kiai, karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam, anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami, ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya, karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis, kok monoton ya. Kalau sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukallibal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak gak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati gak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh, daqaiq jamaknya daqiqah, dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqah, daqaiq ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral, maksudnya netral juga tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qurannya wa akhiruna atarafu bidzunubi mukhalatu
amalan sholihah wa akhara. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan sholihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bi dzunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati bin ndak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah lah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal, enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda suwon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat takok iku sunah Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah weh. Kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang nggak perlu nyinggung siapa, ini teori dakoek itu. Nah tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin, kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa mertamu senang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpatik ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul walidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kayak tadi ijabu malam ya cinta, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan tidak apa-apa, ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu.
Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang biar bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan nggak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin ini? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita, saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara dua. Nah itu sudah takoi apa? Takoi. Ini urusan kompetisi. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya at-tawaddud ilan nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adzallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik, tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak muntah itu tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat tuh sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya dulu. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kulhuel. Suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diting-ditingan. Mustaqim bagus gak suaranya? Paling bagus ya. Sholat. Ya gitu aja ya, dibagi ya, yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa isya ya, kayak gitu aja. Ya tapi sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga, yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yanzur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waktu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Lah sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih, kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digedaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, tak
Anda nih malah nemen. Spontan orang tuh pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa, pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau kemarin kita langsung itu udah pikiran badiah yang konsensus. Ya, misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyuruh ke anak kiai, dua kali saya pertemuan. Pikiran pertama itu orang seorang manusia yang iya sedikadang siap-siap. Ukurannya hidup itu kayak apa? Kemarin kita hayatun mustaqirah sama hayatun beli mobil. Pikiran pertama ya nabung sih, mesti begitu. Tapi kali ini saya akan cerita jadi ilmu sosial. Ya pasti begitu lah itu kalau kamu ukur mana yang benar tuh. At-tabasur alamatul haqiqah. Orang majlis itu kan at-tabasur alamatul haqiqah. Mewajibkan amar ma'ruf konsensus agama ini fitratallahi allati fatarana. Tapi saya mau cerita sedikit tentang fatwa Imam Ghazali dalam kitab proses. Dan ini saya bukukan ketika 100 harinya Kiai Haji Maimun Zubair. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Di antaranya adalah ketika kita melihat umur imam makruha atau manduba fatakunu fi rabbil fadail wala talahi ila tahrim wal ijab, atau malah justru menunjukkan simpati metode itu sudah lah. Paling kalau benar ya manduba, kalau salah ya makruh. Ya, kalau di buku ini kamu jangan 20. Kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang tidak nahi mungkar di kitab saya justru halaman 225 tidak nahi mungkar ya jangan gitu itu kan mandat itu tidak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuktadul hal wal waktu. Jadi supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai ukuran yang dipakai ulama. Ya tidak bisa. Ya kalau di buku ini halaman 20 taklif aslu ma'rifah lillah wa halaman berapa? Dalika qad la ta'adda minal mahbub bila ghairihi. Saya beri mukaddimah misalnya ada orang mabuk di jalan, itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Jadi kadang-kadang itu tidak bisa dikendalikan, keluarganya soleh ikut majelis taklim. Agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau misalnya gini, contoh gampang, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin, tapi pasti tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah bisanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'ati ilama huwa semua kalau dianggap cawe itu orang atau syarrun min. Baru ketemu cawe ayu tapi tambah perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu kobu. Wes jawab jujur ya, tidak usah munafik. Antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'ati ila mungkarin sing akbahamin itu nggak bisa terus misalnya jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih jogeman pacaran mbek cawe wedok sing rokokan. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai tapi sopan atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Larangan misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, gedut keruiting pakaiannya masih agak-agak gue nyigrek bener ibu rawleh pas kalau papa ngerti agak gimana. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Nah, ini kan kita punya perhitungan. Kalau ditegur gak sholat, kalau biarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Makanya guyonan yang kiai-kiai jangan nanti nggak ada pemandangan. Karena sampai mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun. Betapa manusia itu mudah nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami dengan perhitungan hak wa rasuli, insya Allah itu ditoleransi. Di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak VG atau PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab maksiat, jadi tempat-tempat maksiat selain referensi secara mudawana, al-kutubul mudawana juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwah orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwah. Pertama Quran turun tidak ada kuliah ayyuhan nahdiyun, kuliah ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah kuliah ayyuhal kafirun karena yang didakwahi orang kafir. Imam Ghazali di kitab apa? Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok ribuan mungkin yang datang pas acara itu.
Dan jadi itu memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap lah. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan. Soal nanti misalnya kita jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang perilaku, yaitu ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita kitab ini orisinil melakukan maksiat atau sedang maksiat, menanggapi Arabnya dulu mungkin sebagian nanti mungkin biar barokah ini takasbinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil buhdi ma ahli ma'asi. Juga bukan karena menikmati. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ahli ma'asi. Tentu kita semua nggak suka perzinaan, nggak suka mabuan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta ini yang mulai ini jelas ya, mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta, makanya fa'in kulta itu andai kan ada satu pertanyaan di sini kelihatan apa itu yang mulai halaman 20. Dan beliau berargumentasi fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajju wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah di antara yang didawahkan fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarki apa itu fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka yuhjaruna bil kulliyah. Ya, dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan halal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yujaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Bahkan mungqasimina fihim ila man yadhilul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk yang enggak benar atau keras ini wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ila man yuridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini orang Jawa, ya tidak benci ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya itu. Enggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran ikhtiar meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah, kali ini kebetulan yang punya dalil bahasa pondok tidak. Sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak saya kasih kalau ini pinter dapat gaji jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak saya kasih itu malkun, maka pasti kaya saya lah yang gaji lebih kaya Rasulullah. Masyhur itu. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja ketika boyong di Narukan di Rembang. Teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gitu, Pak, kok bisa ya gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya Kiai itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan dia bilang ya ininya 2 juta dan surga. Rakus gak baik kan dijazahi di woto. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah. Nyumbang. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Ini BG, ini PSG. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-tukhdolah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradu menghalalkan yang haram. Jangan pernah juga. Tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti ada kultural yang ada. Imam Ghazali itu ada sebelum bahasa Masari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTAN enggak ya, ini kamu merasa salah dulu ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya, ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'aradu, atmosfernya benar semua. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, doanya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini kan ya benar. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Ini jelas ada yang kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai itu sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa, ada nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet.
Meskipun ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar dalam Hujjatul kebenaran Islam. saja ada kesalahan. Bukan dokter, gitu. bukan profesor, Hujjatul Islam. Makanya kalau sedunia lagi, bukan versi. Bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Salah ngotot. Ada terusannya wala yu'athirul muqata'ah wa tabaut. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang sekarang harus mapan dulu maksiat. Jadi bawaannya malah yang dulu ilahi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina, bukan koalisi. Wah, yang ngadani santri saya bukan malah tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Ya paling masalah itu. Adu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampean, enggak cerita saya. Santri kota iso. Nah, santri diso iso bazar kasih. Ya, ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda. Itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Cara merasa empati, kasih sayang. Gimana ini? Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Jadi dan makanya muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Konser Inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa bina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan wa allafa bina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar terus adanya kebenaran nyepura. Itu di Quran jelas nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lawan fakta fil ardi jami'an ma alafa baina qulubihim walakin Allah alafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan. Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa pakai desa miliar senang mau ngelak, tidak bisa. Ada rasa dibiayai wong ayu. Susah sekali. Kamu bisa senang orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, tidak bisa. Tapi yang jelas itu asa. Tapi walakin Allah kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Ya, jadi ini jelas kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Ini tak niati dari rumah. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah takdir kamu senang. Kalau Allah sudah alkohol mahabbah, ada. Siapa yang bisa mengendalikan kehendak? Ada yang kelihatan keras, nggak suka punya teman mulai SMP, SMA nggak bisa senang. Ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kau itu witing Trisno jalanan. Makanya ini jenazah. Tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan sangat bosan. Alhamdulillah kurang cara kalau makanya. Jadi nanti kalau setelah ini para ibu-ibu harus berdoa ya Allah yang muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu kan. Suaminya nggak mau berdoa gitu. Karena takut kurang variasi. Cerita wali songo, versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Anfaq sama fil ardi jami'an ma allafadina. Versi film saja kamu tahu versi film. Jadi kalau urusan gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya. Makanya jangan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Kalau nggak jelas asal usulnya biye. Tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun nggak di sini di Jakarta. Jimat saya harus itu maksudnya itu. Harus itu bahasa keangkuhan harus kalimo. Karena kalau di kitab fikih itu ijabul malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarrik merah ya Pak kasih ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabul malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarrik. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masruat, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba malam yujibu wa rasuluhu bahwa musyarrikun. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Itu telaten.
sudah tak maafkan tapi secara fakir jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk menanggapi harapan ijabah malam mewajibkan sesuatu yang tidak wajib yang datang Buddha dulu ya gambarannya ada gitu Musari lagi bukan tukang bikin syariat tapi ini syariat tukang yang di jalan ukuran zaman itu ya saya itu saking fanatiknya ilmu ini cerita ya saking fanatiknya ilmu kalau halnya bapak saya karena kita pengumumannya tuh aneh suluk gitu tidak wajib hadir karena takut ijabah malam karena trennya pesantren itu gitu kalau alumni itu harus hadir pas fall atau pas pengajian mulut kalau saya karena fanatik ilmu nggak pernah ada undangan sampai sekarang yang bayar tiket saya niai sudah 2005 bapak sampai sekarang nggak pernah ada undangan karena takut ijabah malam ya karena saya orang bener maksudnya ada kayak ini kacau ini kamu benarkan sinnya saya ini lebih tua lebih kiai diatur yang lebih muda ini enggak orang Indonesia oh kiainya kalau orang Indonesia itu sopan ya orang Indonesia itu enak sama orang kiainya monggo sak kerso ya ini jelas ya supaya bodoh sak kerso milih istirahat timbang mulang ya habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa istirahat timbang mulang di Ikhya ini ya yang jelas kita tak maafkan Bu Adem saya kan orang baik jadi gampang maafkan terus ini contoh belajar saya supaya sampai ngerti dosa lagi udah terus di sini ini jelas ya jadi ada 3 kelompok tadi ya jadi kalau jenengan sama orang yang tegas nahi mungkar atau apalah ya mulai dulu ya dawa ilaman yakhlidul bukhdolah ini wa yuthirul tadi apa ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bukhdolah itu mulai dulu ya ada yang model Jawa wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu itu jadi gak ngambil apa sikap seorang Jawa gak melok alhamdulillah orang Islam gak saling mencintai terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo ya kita ada menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita Wali Songo itu gak pernah negur orang gak pernah apa tapi bisa merubah ini yang mahal kan bisa berhujahnya Imam Ghazali itu apa cerita itu riwayatun tablighu hatta tawatir karena semua versi kiai versi film versi buku kan semuanya sama Pak Zarkasi semuanya menceritakan sama kalau Wali Songo itu tidak main berbeda ya kekerasan tapi merubah saling cara bahasa politik kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab merangkul supaya jadi baik itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu partainya ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu yang saya suka fa'inna tafriq ya ini jelas ya min mahabis kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa wa ilaman yang duri ilaihi bi'aini rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa sesuai ngaji takok fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin itu kan mangkel loh ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin baru kiai organ kita beda psikologi kita beda kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya mukminin itu al-mawaddah warahmah ada orang tuh santunya minta ampun tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik misalnya santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia tak tanya kamu kok orang baik padahal nggak anaknya kiai karena saat trauma bapakku terus sampean mesti konsen jadi dia sama orang karena trauma betapa ada enaknya dikerasin artinya ya sudah begitulah ya jadi kalau sampai nasibnya baik dia kok kesimpulannya gitu secara baik minimal ada yang dikerasin bapaknya terus dendam anaknya yang kena banyak orang mencintai istrinya tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya misi setan harus kita batalkan kita kalahkan sakitnya dicuekin suami ibu saya itu korban bapak saya gara-gara trauma itu terus suami yang sama istrinya karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya ditinggal kemana-mana senang setiap orang Islam karena jadi kita manusia itu nggak bisa ditebak ada yang anaknya orang harmonis dia ada harmonis kita masih berdoa monoton mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita Muhammad setidaknya Allah tahu kita lah makanya sudah dungo aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi alatin ini para istri juga ya mukhalifal qulub sabit qalbi zauji ala mahabbati tapi aku yakin bapak-bapak nggak berani doa gitu sabit qalbi ala mahabbati zaujati nggak berani sudah jadi wali goblok saja nanti tak daftarkan kalau belum meskipun nanti Ardian Sentari saja kan dulu
Ya, jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Jadi kalau daqaiq itu artinya gini ya. Daqaiq itu sudah normalnya kan sayang. dikoh. Daqaiq zamannya daqaiq. Dikoh itu bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Sering ketemu itu mangkel. Ada menit barang ini apa dari ini ada dari kata dikoh. Wong ayu yo mangkel. Detail itu maksudnya gini. Bawaan suami ro Saya beri contoh ya. Semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Itu banyak sekali. Misalnya ini baru kayak ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik. Anaknya akeh. Terus ini itu dijaga orang solehah tapi judes. Jalan terus. Ini boleh utang, ini nggak boleh utang. Iya kan. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam banget saja. ya bahwa wa akhiruna. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya ada soleh-soleh banget, ya ada fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa-bahasanya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qurannya wa akhiruna atarofu min awalihim kholatu amalan solehah wa akhiruna. Istighfar Delok kiai ya gelem wedok yo gelem aku konser yo tapi kalau istighfar kan ini untuk jenis salatu amalan sholihah kan bena kalau saya jadi Quran sudah gambarkan makanya kelompok kayak kamu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran istighfar 1 juta tapi ya taruhu bidurubihim kalau malam ya disuruh istighfar sudah pas lah gambaran Quran itu pas sudah kamu partainya itulah jelas sudah karena kalau istighfar kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqun bil khairati enggak lah, ambunin enggak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Kita ada anggotanya, ada Quran, perilaku kita. Ada membernya ya betul. Seperti sifat Rasulullah itu kan. Ya saya ulang lagi. Ini solihahnya solihah itu ya apa? Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang karena al-insan abdul diberi. Nah, di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagungan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah. Di kita enggak. Kalau di sini apa istilahnya? Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda subuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok ikut sunai Rasul piye dalil piye. Ini urusan dakoik sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Kopi. Jangan sampai di tempat orang-orang nyun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran. Ketemu wong saleh minta ijazah. Kon moco ngene, kon moco ngene kan mesti. Nah ini cerita aja kamu makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa. Ini teori dakoik itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks partai mana aja.